Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dari Indonesiania. Selamat berjumpa kembali pada diskusi mengenai implementasi kurikulum merdeka. Mari kita lanjutkan topik kita berikutnya mengenai formatif dan sumatif pada kurikulum merdeka. Mari kita diskusi lebih mendalam tentang fungsi formatif dan sumatif. Pada sebuah referensi, saya menemukan sebuah gambar sederhana yang bisa menggambarkan perbedaan formatif dan sumatif. Pada ilustrasi tersebut, asesmen digambarkan sebagai sebuah proses memasak. Nah, dalam proses tersebut, ketika seorang chef ingin mengetahui rasa pada masakan yang dia sedang masak itu, maka dia akan mengetesnya. Itu pada asesmen disebut formatif. Mengapa demikian? Karena ketika chef mengetes rasa dari masakan tersebut, dia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Misalnya apabila kurang garam, maka harus tambah garam. Apabila kurang gula, harus dibumbuhi gula. Nah, berikutnya asesmen sumatif digambarkan ketika makanan sudah disajikan kepada tamu. Pada kondisi ini, masakan sudah tidak bisa lagi diperbaiki, tapi merupakan produk akhir dari sebuah proses memasak tersebut. Nah, itu disebut sumatif. Itu perbedaan antara formatif dan sumatif. Berikutnya mari kita melihat lebih detail terkait dengan jenis-jenis formatif dan sumatif pada kurikulum merdeka. Seperti disampaikan tadi, asesmen pada kurikulum merdeka terdiri dari asesmen formatif dan sumatif. Pada panduan pembelajaran dan asesmen, formatif terdiri dari 3. Yang pertama, asesmen awal. Yang kedua, asesmen as learning. Dan asesmen for learning. Penjelasan mengenai asesmen awal sebagai asesmen formatif termaktub dalam panduan pembelajaran dan asesmen halaman 26. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik atau mengukur interest, kesukaan terhadap mata pelajaran, atau juga ada yang disebut dengan profil peserta didik. Nah, jadi asesmen awal ini tidak sama dengan apa yang disebut oleh guru pretest yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, asesmen awal ini dilakukan justru sebelum merencanakan pembelajaran. Nah, fokus asesmen awal ini pada murid, dan asesmen awal terdiri dari 2 jenis. Ada yang bisa dilakukan di awal tahun atau di awal semester, tapi ada asesmen awal yang harus dilakukan di awal unit pembelajaran, yaitu pengetahuan awal terkait dengan CP atau TP yang akan diajarkan. Nah, asesmen awal ini digunakan untuk landasan perencanaan 1 unit pembelajaran. Seperti misalnya ketika guru ingin menyusun RPP atau ingin menyusun modul ajar. Berikutnya, asesmen as learning itu termasuk asesmen formatif yang digunakan untuk refleksi belajar siswa. Fokus dari asesmen ini adalah murid yang itu dilakukan dalam proses pembelajaran. Itu dilakukan untuk perbaikan
perilaku belajar pada siswa yang berkelanjutan. Nah, assessment formatif berikutnya adalah assessment for learning. Itu berfungsi untuk refleksi pembelajaran. Fokus dari assessment ini adalah guru. Dan datanya tentu saja dari guru sendiri dan siswa. Assessment ini dilakukan juga dalam proses pembelajaran dan ini berfungsi untuk perbaikan pembelajaran. Nah, berikutnya assessment sumatif. Assessment sumatif dilakukan untuk mengukur hasil belajar. Dan tentu saja ini yang diukur adalah kemampuan murid. Dan dilakukan setelah satu unit pembelajaran, misalnya selesai 1 TP. Dan juga boleh dilakukan dalam tengah semester, akhir tahun, dan akhir program pembelajaran. Dalam standar penilaian sendiri tidak disebutkan lagi sekarang adanya penilaian tengah semester dan akhir. Sekarang ini assessment diberikan keleluasaan untuk dilakukan oleh guru sesuai dengan kebutuhan. Apabila tidak dibutuhkan lagi misalnya assessment tengah semester karena gurunya sudah memiliki data terkait dengan hasil belajar siswa, maka itu tidak usah dilakukan. Nah, seperti sudah dijelaskan pada sesi-sesi sebelumnya, assessment sumatif digunakan untuk perbaikan unit pembelajaran dan juga perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dan tentu saja assessment sumatif itu datanya dapat digunakan untuk membuat laporan. Penjelasan singkat mengenai fungsi assessment formatif dan sumatif. Kita akan lanjutkan diskusi kita ke pembahasan mengenai assessment awal, assessment as learning, assessment for learning, dan assessment sumatif secara mendetil sampai ke instrumen. Salam edukasi dari Edunesia.